Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya ingin memberikan 3 tips ya, bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab ya. Yang pertama, siapapun itu, guru, murid, atau siapa saja yang menginfakkan dirinya kepada penyebaran bahasa Arab. Yang pertama adalah bahasa Arab bukan sekedar bahasa Islam atau bahasa umat Islam, tetapi pembelajaran bahasa Arab lebih kepada bagaimana kita menyebarkan bahasa yang di dalamnya ada thaqafah, dan identik daripada bahasa Arab adalah thaqafah Islamiyah, di mana thaqafah Islamiyah ini semuanya adalah positif. Maka dengan sendirinya ketika kita menyebarkan bahasa Arab, maka thaqafah Islamiyah pun akan tersebar kemana-mana, maka sumber positif pun akan tersebar kemana-mana, dan itulah yang kita harapkan. Jadi pembelajaran bahasa Arab dengan sendirinya adalah kita menyebarkan ya thaqafah Islamiyah atau sifat-sifat positif yang ada dalam Islam kepada di luar Islam. Itu poin pertama yang ingin saya sampaikan. Poin yang kedua, bahwasannya saya tidak menafikan ada pembelajaran bahasa Arab yang dimulai dengan qawaid, kemudian membaca dan menulis. Itu kembali kepada tujuan daripada pendidikan bahasa Arab. Akan tetapi di sini saya lebih ya mencondongkan bahwasannya marilah kita belajar bahasa apapun ya, yang konteksnya di sini adalah bahasa Arab, dengan bagaimana baik itu belajar bahasa. Artinya mulailah belajar bahasa Arab dengan kita mendengarkan banyak, kemudian berbicara banyak, kemudian membaca yang banyak, kemudian menulis yang banyak. Karena ketika kita mulai pembelajaran dengan sifat baik, maka dengan sendirinya kita mulai belajar dengan sifat natural atau tabiat daripada manusia itu, yaitu mendengar dulu, kemudian dia bisa berbicara, kemudian membaca dulu, baru dia bisa menulis. Artinya ada marhalah-marhalah di mana seorang belajar dengan bahasa Arab dengan mudah. Dan hubungannya dengan pembelajaran bahasa Arab dimanapun adalah marilah kita menggunakan bahasa Arab dalam setiap ya pendidikan bahasa Arab. Ketika kita masuk kelas ya jam bahasa Arab, marilah kita mengajak anak-anak murid kita atau berbicara dengan anak-anak murid kita dengan menggunakan bahasa asli, yaitu bahasa Arab, sehingga anak-anak akan mendengar banyak walaupun mereka tidak paham, dan nantinya insya Allah akan belajar sering dengan keseringan mereka mendengar, maka dengan sendirinya mereka akan memaham dan berbicara dengan hal itu. Kemudian hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah kebanyakan ketika kita belajar bahasa, maka yang identik adalah jenuh. Solusinya adalah bagaimana kita jadikan pembelajaran bahasa itu bukan ceramah, bukan muhadharah, tapi dia adalah pembelajaran yang asyik dan belajar dengan bermain. Caranya adalah bermain sambil belajar. Jadi anak-anak kita latih mereka untuk bermain dengan menggunakan banyak cara, kemudian dari permainan itu mereka akan belajar banyak bahasa dan aktif. Sehingga tujuan kita bagaimana anak-anak menyukai pembelajaran bahasa ini ya terselesaikan, kemudian dengan tersendirinya mereka akan menyukainya dan belajar dan menyukai bahasa Arab, sehingga mereka akan memetik buahnya ketika mereka tahu bahwasanya pembelajaran bahasa Arab itu sangatlah penting. Ya mungkin ini 3 tips yang saya ingin bagikan ya, semoga dapat bermanfaat bagi diri saya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap ya memperkuatkan kita dalam menyebarkan bahasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.